Oke, selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, oke, terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat serta bimbingannya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir dan berkumpul bersama di dalam ruangan ini. Untuk itu, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita dibuka dengan doa. Silakan satu orang pimpin doa, silakan masuk. Ya, oke, terima kasih kepada anak Dion yang telah membawakan kita ke dalam doa pembuka pada pagi hari ini. Nah, untuk itu anak-anak silakan duduk. Nah, sekarang saya langsung mengecek kehadiran. Senius Kumiaris Hadir Pak. hadir. Aven Tusnagar Hadir Pak. Nah, terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah beberapa pertemuan ini Bapak kalian sangat luar biasa, di mana kalian itu selalu hadir ke sekolah setiap harinya. Nah, untuk itu Bapak berharap bahwa kalian dapat mempertahankan ini ya. Selanjutnya Bapak akan memutarkan video. Video ini merupakan video motivasi untuk kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan materi kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu saya berharap kepada anak-anak untuk memperhatikan video yang Bapak akan tayangkan nanti. Menggunakan rupiah demi menjaga kedaulatan NKRI serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bagaimana videonya sudah kalian lihat, anak-anak? Sudah. Itulah salah satu bentuk motivasi. Bapak tadi itu dalam video menceritakan tentang apa? Rupiah. Ya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut kepada pokok bahasan selanjutnya pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mencoba merefleksi kembali tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada anak-anak bahwa materi apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, silakan angkat tangan yang bisa. Ya, silakan anak Fomi. Hakikat dan teori kedaulatan. Ya, hakikat, teori dan kedaulatan. Ayo kita tepuk tangan untuk. Nah, selanjutnya apalagi di dalam hakikat dan teori kedaulatan, bahwa poin-poin yang paling penting apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya. Sifat-sifat teori kedaulatan. Ya, ada sifat-sifat teori kedaulatan. Nah, sifat-sifat teori kedaulatan itu sifatnya apa saja? Angkat tangan. Ya, silakan. Pasti, kemarin, Ya, tepuk tangan dulu. Saya sangat senang dan merasa bangga bahwa apa yang telah kita pelajari sebelumnya ternyata anak-anak semuanya masih ingat. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa ini juga harus dipertahankan ya. Nah,
pada kegiatan hari ini kita sudah memasuki pokok bahasan yang keberapa seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, yang kedua pada bab Indonesia. bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu sebelum lanjut ke kegiatan inti, saya ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak semuanya bahwa seperti apa bentuk dan prinsip kedaulatan. Ya, prinsip kedaulatan itu seperti apa? Silakan siapa yang bisa memberikan gambaran tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Ya, silakan Bung. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, untuk itu adapun kompetensi dasar yang perlu kita belajar pada hari ini. Ya. Bahwa yang pertama itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Terus yang kedua itu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Sedangkan yang berikut memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang berikut memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Nah, yang berikut adapun indikator. Bahwa indikator yang pertama itu bahwa menampilkan sikap religius dan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Ini tujuannya bahwa peserta didik itu dapat menampilkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, tujuan yang pertama ini ya tadi kita telah membuka dengan doa, dan nanti juga kita akan ditutupi dengan doa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu setelah mengamati tayangan PPT pembelajaran bersama guru, peserta didik dapat menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya sebelum saya memutarkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan bagikan memang LKPD-nya. Ada 2 LKPD yang Bapak siapkan. Bahwa yang pertama itu LKPD sebagai penilaian untuk individual, ya. Dan LKPD keduanya yaitu untuk pengerjaan kelompok. Yang LKPD satunya nanti bahwa anak-anak itu akan menjawab pertanyaan yang Bapak telah sediakan. Ya. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak buat di dalam LKPD ini. Ada 3 soal. Nanti pada tahap atau sisi akhir kalian akan mengumpulkan LKPD-nya. Terus yang berikut, yang kedua ada LKPD pengerjaan secara kelompok. Bapak juga telah saya siapkan bahwa dalam LKPD ini nanti kalian akan membuat sendiri pertanyaan, ya, kelompok lain. Nah, nanti kalian buat 5 pertanyaan, dilengkapi dengan jawabannya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, nah, itu
Itu bedanya kegiatan kita ini dengan kegiatan sebelumnya. Nah, oke, sekarang saya langsung membagikan LKPD-nya sebelum saya memutarkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan memutarkan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membagikan ke dalam kelompok diskusi. Ya. Dalam pembagian kelompok diskusi ini sama seperti yang pernah kita laksanakan pada kegiatan sebelumnya, bahwa pembagian kelompoknya berdasarkan nomor urut absen, yaitu 1 sampai 5 dan seterusnya ya. Urut 1 sampai 5, kelompok 1 di sini, terus yang berikut kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sebelumnya kita berdiri dulu. Ya. Bagaimana, masih semangat? Semangat lagi? Semangat. Oke, sebelum itu untuk itu kita memberikan semangat. Kita memberikan semangat untuk verifikasi. Ya. Silakan. Tepuk semangat. Silakan. Ya, oke. Perhatikan LKPD yang telah anak-anak dapatkan. Bahwa di dalam LKPD tentu hasilnya seperti ini ya, seperti yang Bapak tayangkan di PPT. Nah, bahwa di situ lihat kolomnya, nama-nama kelompok 1 sampai 5 dan seterusnya, terus yang berikut kelas dan yang berikut yang perlu kalian isi saja di kolom nama-nama kelompok dan kelas ya. Untuk nilainya itu saya yang isi, begitu juga dengan ada kolom catatan di situ. Itu saya yang isi. Terus yang berikut, coba perhatikan langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan yang pertama itu amati gambar. Gambar yang ada di dalam SKPD atau yang ada di depan kalian ya. Nah, di dalam gambar ini kalian memperhatikan dan di situ kalian akan membuat suatu pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang ada di dalam LKPD tersebut atau yang ada di depan kalian. Ya, bahwa buatlah pertanyaan sebanyak 5 mengenai gambar yang telah kalian lihat. Ya, di sini gambarnya mengenai apa?
Apalagi? Ya, silakan. Ya, ada kapal yang terbakar. Terus apa lagi? Ya, ada TNI ya. Ya. Nah, di sini kalian akan membuat pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan sesuai gambar yang telah kalian lihat. Terus setelah itu kalian juga buat jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah kalian susun ya. Nah, untuk itu saya memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti kita akan lanjut dengan presentasi kelompok. Ya, silakan kerja mulai dari sekarang. Silakan. Ada yang sudah? Ya, sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Sudah? Sedikit. Kelompok 4. Nah, ya. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan teman-teman kelompok lain. Silakan maju presentasinya. Sebelumnya bahwa di sini nanti kita akan membuat pertanyaan mengenai hasil kerja dari kelompok 1. Untuk itu perhatikan baik-baik, dengar apa hasil kerja dari kelompok 1 ini, sehingga apa yang kurang lalu paham nanti seperti yang kalian dengar, kalian boleh bertanya atau memberikan tanggapan terhadap hasil kerja dari kelompok 1 ya. Nah, silakan kepada kelompok 1 siapa moderatornya untuk membuka diskusi kita pada kegiatan kali ini. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Nah, para teman kami saya persilakan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Terima kasih kepada penerbit karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil kerja kelompok kami pada pagi hari ini. Saya akan langsung saja membaca pertanyaan.
Kegiatan yang dilakukan oleh para TNI yang ada di samping kapal tersebut adalah mereka sedang menyelidiki akibat terjadinya kebakaran kapal tersebut. 3. Mengapa? Teman-teman, kuasa pertanyaan dari kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, dari kelompok 2 silakan bertanya. Kita mengamankan wilayah perbatasan. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1. Apa tugas pokok TNI selain operasi militer perang? Teman yang lain jawab. Ya, kurang bertanya tadi. Apa tugas pokok TNI selain operasi militer perang? Tugas pokok TNI selain operasi militer perang adalah sebagai redaksi militer selain operasi mengatasi gerakan supaya fasisme yang disedangkan. 2. Mengatasi aktivis terorisme dan mengarahkan wilayah perbatasan. Kami persilakan kepada kelompok 4 untuk bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa fungsi militer bagi bangsa negara yang diatur dengan undang-undang? Fungsi militer adalah untuk menjaga ketertiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan. Mari kita menonton sedikit video untuk merefleksi kita supaya kita mesti bisa lebih refresh ya, bisa lebih fresh kita mencoba untuk Ini ya bro, bukan tahu ngomong bro, ini kau dengarkan ya, ini dari hatiku yang paling dalam. Kita sebagai manusia harus semangat, jangan menyerah. Kita harus kuat menghadapi semuanya. Dunia pasti berputar, ST12, dunia pasti berputar. Ngerti kau? Ngerti kau? Udah kau tonton lagunya? Udah. Udah betul nggak? Udah. Belum putar keyboard ke bawah yang berada rumah-rumah. Bagus. Nah, ini kan tadi kan udah buat kau mau pasti kan? Sekarang kan udah Kan kamu bilang tadi bang, aku nggak ada tunggu. Nggak ngerti ya. sampai sekarang mau ngasih motivasi sama kau. Kau benar, gue mana ya kau? Iya bang, kasih tahu sama bang. Dulu misal kalian mau ambil motivasi dari orang tua. Motivasi apa itu bro? Ya nggak tahu aku bang, namanya apa dia? Tahu, jawab aja dong, kata orang tua berapa nih kau? ya oke. Tadi kalian telah mengamati gambar di dalam dan kalian telah membuat pertanyaan setelah mengamati gambar yang kalian lihat. Dan hasil kerja kalian juga sudah kalian presentasikan kepada teman-teman lain dengan baik. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, apa yang telah kalian kerjakan tadi sudah sangat luar biasa, hasilnya sudah sangat bagus, bahwa kalian membuat pertanyaan itu memang berdasarkan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian amati. Dari gambar yang kalian lihat tadi, yaitu ada gambar peta, tentara, kapal yang sedang terbakar. Ya, Bapak ada yang membuat pertanyaan tadi, Bapak, apa itu fungsi dari TNI? Ya. Terus apa tugas dari TNI? Nah, Bapak, fungsi dan tugas TNI itu untuk menjaga kedaulatan, ya. Bapak, TNI itu merupakan salah satu alat untuk mempertahankan kedaulatan rakyat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa wujud dari kedaulatan adalah salah satunya dengan adanya TNI supaya dapat menjaga keutuhan
atau keamanan dari rakyat, baik rakyat, bangsa ataupun negara, seperti yang telah dipaparkan oleh beberapa kelompok tadi. Nah, terus yang berikut tadi apa tugas TNI? Nah, tugas dari TNI tadi seperti yang telah dipresentasikan oleh anak-anak tadi, bahwa yaitu untuk mempertahankan seperti yang ada pada gambar, bahwa di sini ada gambar TNI, terus ada kapal TNI dan arah panah, arah senjata dari kapal tersebut menuju kapal yang sedang terbakar. Ya. Di sini jelas sekali bahwa tentara ini sedang melakukan sebuah pertahanan negara. Bahwa ada kapal yang sedang terbakar, dan di samping kapal terbakar ini jelas sekali ada TNI. Ini merupakan kapal dari luar yang coba ingin menguasai laut NKRI. Ya. Di antara kita ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi, baik dari LKPD 1 tadi sampai dengan LKPD. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan angkat tangan. Saya berikan sesuatu. Ya, Komi, silakan. Menentukan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Ya. Bapak yang kita pelajari yaitu tentang menentukan prinsip kedaulatan NKRI. Ya. Terus apa lagi? Yang kalian ketahui pada kegiatan kali ini. Silakan. Ya, silakan versi. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita mengetahui dan mempelajari tentang apa itu tugas TNI. Ya. Apa lagi? Ya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Silakan, ada lagi? Negara Indonesia adalah negara. Ya. Bahwa negara Indonesia adalah. Berikutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak semuanya tentang kegiatan atau model pembelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini. Bagaimana? Apakah model pembelajaran hari ini anak-anak suka atau tidak? Silakan. Suka. 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 Apa yang membuat anak-anak itu bahwa model pembelajaran kali ini anak merasa suka? Dari apanya? Silakan. Dari segi materi. Dari segi materi, apa lagi? Ada lagi? Ya. Nah, pada hari ini kami mengetahui tugas-tugas TNI. Ada lagi? Ya. Yang berikut, apa lagi yang membuat kalian tertarik model kegiatan pelajaran kita pada hari ini? Hanya itu saja dari segi materinya? Ya. Dari mempresentasikan tugas. Dari mempresentasikan tugas. Terus yang berikut, ada lagi? Dari melihat pembelajaran. Ada dari ya, dari media pembelajaran. Ya. Sebelum saya memberikan nilai kepada hasil kerja kalian atau hasil kerja baik secara individual ataupun secara kelompok, saya ingin memberikan gambaran tentang materi pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak, pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki pokok bahasan yang ketiga pada waktunya. Bapak, di dalam pokok bahasan ini kita akan mencoba melaksanakan mempelajari tentang prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
Untuk hari ini saya akan menilai hasil kerja kalian. Setelah itu nanti saya akan membagikannya kepada anak-anak semua. Kelompok 1. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, oke. Bagaimana semuanya? Sudah mendapatkan hasilnya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kita akan mempelajari tentang pokok pasal yang ketiga pada bab 3 ya. Nah, bagaimana hasilnya tadi? Sudah puas? Nah, itulah hasil berdasarkan kerja kalian, berdasarkan kerja kelas kalian. Nah, oleh karena itu sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak, saya berharap kepada anak-anak semuanya untuk selalu belajar di rumah ya. Bapak, kita itu telah diamanatkan oleh orang tua untuk sekolah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengetahui atau selalu tanam dalam diri kita apa tugas dan fungsi dari kita sebagai anak sekolah. Nah, selalu saya memberikan selalu saya memberikan atau menghimbaukan kepada anak-anak semuanya. Selama ini sering saya memberikan nasihat bahwa belajar itu sangat penting, dan waktu belajar yang sangat banyak itu di rumah. Di sekolah itu anak-anak hanya memiliki waktu kurang lebih 6 jam, tetapi di rumah itu waktunya lebih banyak. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa kalian belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga usahakan selalu belajar. Ya. Nah, terus yang berikut kita juga harus bisa menghargai kelelahan dari orang tua. Bapak orang tua kita itu sangat bersusah payah untuk mencari uang untuk membeli beras ataupun memberikan baju untuk kita, tapi kita tidak membalasnya. Oleh karena itu saya harap Bapak, satu-satunya yang perlu kita kasih kepada orang tua adalah bahwa kita itu menjadi anak yang pintar, terus anak yang rajin, atau anak yang berbakti bagi orang tua ataupun bagi keluarga. Ya. Nah, itu yang selalu saya harapkan kepada anak-anak semua. Nah, untuk itu pada kegiatan hari ini sampai di sini saja kita ditutupi dengan doa sebagaimana pada awal kegiatan pembelajaran tadi kita diawali dengan doa. Silakan satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin kita ke dalam doa penutup. Silakan. Ya, dari situ saja. Silakan. Berdiri. Terima kasih kepada Anak Kion. Untuk itu pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya dan selamat pagi.